Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menggunakan pH meter. Ini Takemura. Jadi ini adalah apa ya? Pengukur pH tanah dan juga pengukur kelembapan tanah kayak gitu. Ini harganya lumayan mahal. Ini sekitar 1.254.000 lah. Tapi ini manual ya, tanpa baterai. Jadi kita tinggal colokan saja ke tanah. Setelah itu kita akan mengetahui hasilnya tanah itu asam atau basah. Ya, jadi pH meter ini fungsinya segini ya. Tanah kalau keadaan asam itu otomatis ditanemin apa saja kurang bagus, hasilnya kurang maksimal. Jadi otomatis kita perlu melakukan pengukuran pH. Jikalau nanti ini pH-nya rendah, kita tambahkan kapur pertanian atau kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya seperti itu. Dan bagaimana kalau terlalu basah? Saya sendiri selama ini belum pernah menemukan di lahan saya ya. Di lahan saya tanah yang terlalu basah. Jadi saya tidak pernah memikirkan kalau terlalu basah harus diapakan. Jadi saya hanya memikirkan ketika itu terlalu asam gitu. Karena rata-rata lahan kita cenderung asam, apalagi lahan persawahannya terlalu banyak urea, terlalu banyak bahan-bahan kimia lah, otomatis dia menurunkan ke dia membuat tanah kita asam kayak gitu. Oke, lanjut kita langsung ukur, lakukan pengukuran. Ini sudah kemarin sudah kita coba ukur pH-nya rendah sekali. Setelah itu kita coba aplikasikan kapur pertanian, dolomit ya, dolomit, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kan kemarin berapa ya kemarin? Kemarin 3 ini. 3. Ini sudah kita kasih kapur dolomit. Ini untuk sampel pertama sudah di atas 6,5, alhamdulillah. Coba kita cari sampel di lokasi yang lain. Ya, jadi penampakannya kayak gitu. pH itu yang atas, yang ini, yang angka yang atas ini adalah pH yang bawah kelembapan. Untuk pengujian pH tanah, angka yang warna merah yang atas ini untuk pH yang bawah untuk kelembapan. Kita coba sampel lagi yang sebelah sini. Bismillah. Apa ini? 6, masih bagus. Kita sampel lagi. Jadi kalau kita mengukur pH tanah itu tidak cukup di satu titik ya. Kadang satu titik kan bisa saja penyebaran dolomitnya banyak. Jadi kita ukur. Lah, alhamdulillah ini sudah 6 lah, di atas 5 daripada kemarin, sangat jauh sekali. Oke. Dan coba kita akan mencoba lokasi lahan yang belum kita kasih dolomit. Tapi ini saya uji saja dulu sekalian semua untuk melihat pH-nya. Nah, alhamdulillah. Ini kemarin 4 rata-rata, 4 lah, 4 di bawah 5 intinya. Ini sekarang sudah di atas 5, alhamdulillah. Tadi kalau melihat kelembabannya ini kan pH. Kalau kelembabannya ini ada tombol di sini. Warna putih ini. Setelah kita tancapkan di tanah ya, kita pencet. Yang putih tadi ya, yang ini putih. Kita pencet. Terus lah, ini kelembabannya kurang, kering berarti. Tapi memang keadaannya kering sih. Ini kelembabannya cuma 2. Bagusnya sih 6 kayak gitu ya. Jadi kalau sudah diairi 6 sampai 7, bahkan sampai 8. Tapi terlalu lembab pun juga tidak bagus. Jadi, saya ulangi lagi, kalau yang atas ini, yang atas penunjuk yang atas ini untuk mengukur pH tanah. Rata-rata bagusnya berapa? 6 sampai 7. Itu normalnya pH tanah. Kalau di bawah 6 masih kurang normal, tapi di atas 5 pun sudah alhamdulillah bagus ya. Kalau melihat kemarin sudah lumayan gitu. Jadi normalnya tanaman apapun itu akan berkembang baik di pH 6 sampai 7 kayak gitu. Jadi kalau di bawah 6 ya kita harus kasih kapur dolomit. Gunanya kapur dolomit itu untuk menaikkan pH. Dampaknya ketika pH tanah itu rendah, otomatis di situ akan jadi tempat sarangnya bakteri, penyakit, jamur kayak gitu ya. Karena mereka tak suka tempat-tempat yang asam kayak gitu. Dan juga bukan hanya tempat sarangnya penyakit, biasanya tanaman itu sulit sekali menyerap unsur hara. Biasanya sudah kita beri banyak unsur kimia, bahan kimia, tapi ternyata tetap saja tanamannya tidak ada perubahan. Itu biasanya dampak dari rendahnya pH tanah kita. Ya, alhamdulillah ini sudah ada bahan. Coba yang sini. Jadi kita akan sampel berapa titik, takut ada yang masih kurang. Wah, alhamdulillah mantap. Ini sudah di atas rata-rata, bukan di atas rata-rata ya, sudah termasuk rata-rata, alhamdulillah. Jadi ini yang putih-putih di bawah ya, yang putih-putih ini ya, ini adalah kapur ya, kapur dolomit yang kita kemarin aplikasikan. Nah, ini masih di atas 5 lah, masih mending, masih lumayan daripada kemarin.
saya masih optimis kalau sudah di atas 5 itu masih optimis, masih bisa cocok untuk tanaman kayak gitu. Dan nantinya kalau soalnya kan kurang, bisa kita tambahkan lagi kapur dolomitnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur di lahan yang belum kita kasih aplikasi dolomit ya. Ini sudah aplikasi dolomit, ini belum. Kita coba ukur pH tanahnya berapa untuk yang sebelah sini. Sip. Bisa dilihat kan? Nah, ini di bawah 5 rata-rata pH kita di bawah 5 yang tanpa dolomit. Coba geser lagi. Sebelah sana, Mas. Coba sini saja. Anak gini aja, wis. Sip. Ini di atas 5 bagus, masih bagus. Nah, masih bagus. Coba di sini, Mas. Nah, ini kita ukur pH-nya berapa. Nah, ini ya, sebelum kita kasih dolomit pH-nya sangat rendah sekali, bahkan di bawah 5 mendekati 4. Nah, ini ketika sudah diaplikasikan dolomit, harapannya nanti minimal sudah berada di atas 5, di angka 5 kayak gitu. Nah, kegunaannya dolomit di situ. Dan ini dengan pengukuran seperti ini kita bisa melihat apa ya, hasil nyatanya lah kayak gitu. Dan untuk mencampur dolomit itu jangan hanya disebarkan di atasnya. Tapi kalau bisa dengan ini kan belum 100% nih, belum jadi. Jadi kita sebarkan dulu dolomitnya, kita sebar. Setelah itu kita cacah, kita rapikan, terus kita airi supaya dia aktif dan diresap oleh tanah kayak gitu ya. Jadi untuk menetralkan tanah, kita ulangi lagi. Pertama ya, kita harus tahu dulu ukuran pH kita, pH tanah kita. Jangan cuman kira-kira, dikira-kira, kira-kira netral, kira tidak bisa. Jadi kita mungkin kalau bisa punya kemampuan khusus itu. Jadi kalau bisa itu kita lakukan pengukuran pakai menggunakan alat ukur pH meter seperti tadi. Dan tidak semua alat ukur pH meter itu akurat ya. Jadi saya pernah beli yang harga di bawah 500.000 itu sangat-sangat tidak akurat hasilnya. Jadi kita gunakan minimal yang ini sudah Takemura ini yang harga sekitar 1 juta ke atas, 1.254.000 tepatnya. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Jadi penting sekali budidaya itu kita melakukan pengukuran pH tanah supaya tanaman kita bisa normal dan bagus, harapannya seperti itu. Namanya juga ikhtiar. Mungkin ada yang bilang, "Oh, tanah saya enggak ukur-ukur tapi bagus kok hasilnya." Ya namanya rezeki, ikhtiar lah. Kita dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan mencoba ya hasilnya pasrah ke Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat yang sedikit ini tentang pengukuran pH tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.